dan loyalty solution terlengkap di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2017, perusahaan kami bertumbuh begitu pesat dengan memiliki ratusan merchant. Ratusan pelanggan perusahaan dan solusi kami dapat digunakan di lebih dari ribuan outlet merchant tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Memiliki solusi unggulan berupa voucher belanja, gift card, reward system, dan loyalty engine menjadikan kami perusahaan reward dan loyalty solution pertama di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2021. Dengan kepercayaan dari para pengguna dan masyarakat, visi kami untuk menjadi the best and leading reward and loyalty company di Indonesia terus bertumbuh dengan berbagai solusi yang kami berikan. Mobile application didesain khusus untuk para pengguna dalam membeli, menggunakan dan berbagi voucher belanja dengan mudah dan aman. Nikmati pengalaman berbelanja yang lebih hemat melalui voucher untuk aktivitas sehari-hari kapanpun dan dimanapun. Mobile application kami juga memiliki beberapa fitur unggulan untuk memudahkan keseharian para pengguna seperti hadiah. Fitur yang digunakan untuk melakukan pembelian dan pengirim voucher sebagai hadiah dengan template ucapan serta melalui berbagai metode pengiriman. Nearby, fitur yang membantu untuk melihat outlet terdekat ketika pelanggan ingin melakukan penukaran voucher yang dimiliki atau akan dibeli. Ultra Emas, bahkan investasi bisa lebih mudah dan aman melalui fitur Ultra Emas di aplikasi Ultra Voucher. Ultra Corporation juga memberikan berbagai solusi perusahaan atau B2B untuk memiliki serta menggunakan reward dan loyalty engine melalui seamless innovation kami sebagai berikut. Ultra Gift merupakan voucher corporate dashboard yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian, pengiriman, pengawasan, dan kustomisasi voucher dengan jumlah lebih besar untuk klien, mitra, bahkan karyawan perusahaan Anda. Ultra Voucher Gift Card atau UVGC merupakan inovasi gift card yang lebih modern dengan keuntungan kustomisasi desain dan nominal sesuai keperluan perusahaan Anda dengan jumlah pembelian yang tidak terbatas. UVGC dapat digunakan di dalam aplikasi kami menjadi Ultra Value melalui Scratch and Scan untuk ditukarkan dengan ratusan voucher pada aplikasi kami. Juga bisa ditukarkan secara langsung di puluhan brand outlet yang telah bekerja sama dengan kami. Reward dan API Services merupakan solusi bagi perusahaan yang ingin memiliki fitur pembelian voucher yang diimplementasikan ke dalam aplikasi atau website perusahaan Anda dan dapat dikustomisasi sesuai keinginan perusahaan Anda. Ultra Loyalty merupakan sistem untuk para pelanggan perusahaan yang ingin memiliki program retensi atau reward kepada para pengguna dengan banyak keuntungan seperti kustomisasi poin, membership tiering, kustomisasi tampilan, dan point redemption di berbagai brand. Ultrafood atau UFood adalah inovasi kami dalam memberikan pengalaman memesan makanan dan minuman di brand favorit para pelanggan. Dengan langsung menukarkan voucher brand tersebut di dalam mobile application kami, memiliki keuntungan seperti real-time delivery dan user-friendly. Melalui berbagai solusi yang kami miliki, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja dengan voucher yang lebih baik dan lebih hemat. Menjadi perusahaan reward dan loyalty ekosistem terlengkap dan satu-satunya di Indonesia. Komitmen kami untuk terus bertumbuh bersama para pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam perjalanan kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, manajemen dari pihak perseroan. Izinkan kami menyapa yang pertama Bapak Hadi Kuswanto selaku Direktur Utama. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Bu Ocha, selamat pagi buat teman-teman dan pemegang saham yang saya cintai. Baik, berikutnya izinkan kami juga menyapa Bapak Riki Boy H. Permata selaku Direktur. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Bu Aca, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang bisa bertemu Bapak Ibu semua di hari ini.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dan hadirin sekalian, izinkan kami informasikan selama acara berlangsung jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak-Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham, investor, media, dan masyarakat. Sebelumnya, saya mewakili direksi dan komisaris perseroan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara Public Expose PT Trimega Karya Pratama Tbk secara virtual. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia dan IDX Channel yang telah membantu kami para emiten dalam melaksanakan Public Expose tahun 2025 ini. Saya, Hadi Kuswanto, selaku Direktur Utama Perseroan akan menyampaikan perkenalan dan profil singkat perusahaan kepada Bapak Ibu sebagai berikut. Ya, silakan boleh next. Ya, Ultra Voucher di mana kita mempunyai layanan bisnis di B2B dan B2C. Di B2C, di Ultra Voucher tersebut itu kita punya solution adalah Ultra Voucher mobile aplikasi yang bisa diakses oleh para masyarakat, end user langsung untuk bisa membeli voucher di dalam aplikasi kita. Dan apabila yang tidak mempunyai aplikasi juga bisa menggunakan website yang sudah kita telah sediakan di web commerce kita. Dan juga untuk UBOS adalah di line bisnis kita untuk di perusahaan untuk B2B. Kita ada menyediakan untuk Ultra Voucher gift card yang terkenal juga kita bicara adalah pemberian gift card kepada masyarakat atau klien-klien yang bisa digunakan di seluruh merchant kita. Yang Ultra Gift adalah mereka bisa mengakses seluruh merchant kita dan bisa memberikan voucher secara digital dan secara instan. Ada juga Ultra Rewards dan API Services yang dimana kita melihat bahwa untuk meretain customer, maka B2B klien-klien kita juga memberikan reward kepada kepada end user mereka untuk bisa meretain customer mereka. Terus ada merchant aplikasi yang dimana setiap aplikasi yang kita ditempel di seluruh merchant kita untuk bisa menerima produk voucher yang kita keluarkan. Ada edisi dan POS integration di mana kita juga terintegrasi dengan edisi BCA yang di mana edisi BCA bisa menerima produk voucher kita. Terus juga kita juga memberikan voucher management system yang di mana ada beberapa ada seluruh merchant kita di mana kita mengenerate vouchernya, mendistribusikan sampai meredeem voucher tersebut itu kita sudah menggunakan sistem yang semua yang kita provide. Next. Berikut adalah jajaran direksi dari Ultra Voucher PT Trimega Karya Pratama Tbk. Ada saya sebagai Presiden Direktur dan partner saya juga Pak Riki yang sudah join di dalam Public Expose di hari ini. Terus ada Pak Hendro Cahyono, Presiden Komisaris kita, ada Pak Rangga Nata dan Pak Dani Eugene sebagai Komisaris Independen. Next. Berikut adalah sejarah perjalanan dari perusahaan PT Ultra Voucher PT Trimega Karya Pratama atau kita kenal dengan UVCR atau Ultra Voucher. 2016 adalah di mana start kita berjalan di mendirikan company ini saya bersama dengan Pak Riki di mana kita awalnya menjual produk-produk voucher secara fisik. Di mana kita melihat trennya di 2016-2017 kita sudah tahu bahwa sudah mulai migrasi dari fisik ke digital dan di 2018 kita sudah mengeluarkan produk aplikasi Ultra Voucher di mana Bapak Ibu bisa mendownload tersebut di aplikasi di Android maupun di iOS tersebut. Dan di 2019 kita mengeluarkan produk signature kita adalah Ultra Voucher Gift Card. Ultra Voucher Gift Card ini kita melihat bahwa kebutuhan klien-klien kita memberikan solusi yang di mana klien tersebut untuk end user klien kita tidak terpaku dengan satu brand saja atau satu merchant saja. Dengan Ultra Voucher Gift Card, maka mereka bisa menggunakan di seluruh merchant kita atau bisa dikategorikan sebagai voucher universal. Di 2020 sampai 2020 kita tahu bahwa di mana 2020 adalah ada pandemik yang kita melihat juga bahwa semua mengalami penurunan untuk dari sisi aktivitas maupun penjualan dan ekonomi. Di situ kita tetap stay dan bertahan dan kita juga melihat bahwa produk digital tersebut itu akan dibutuhkan di dalam masa pandemi tersebut itu.
Dan puji Tuhan di 2021 kita telah listed di IDX Indonesia, di mana kita tercatat di tanggal 21 Juli 2021 kita tercatat untuk di IDX Indonesia dengan ticker UVCR. Di 2022 kita melihat bahwa market kita nggak hanya di Indonesia, kita sudah juga berkolaborasi dengan Grab untuk bisa menjual voucher Grab di Singapura. Perjalanan seperti itu kita melihat bahwa market kita voucher itu dinamis dan bisa akses kemanapun untuk voucher itu berada gitu. Dan 2023 seperti itu kita sudah mengeluarkan produk rewards dan royalty yang dimana itu adalah kebutuhan dari klien kita semua. Silakan. Dan kita sudah juga ada pertumbuhan di mana kita sudah menggunakan sudah bekerja sama dengan 700 merchant yang di dalam ekosistem kita. Dan kita juga punya klien B2B yang kurang lebih hampir 400 dan kita punya jaringan outlet di seluruh Indonesia hampir sekitar 45 ribuan. Dan pengguna aktif kita sudah mencapai 800 ribu. Next. Silakan, demikian informasi mengenai profil perusahaan yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk ekosistem produk dan layanan serta kondisi umum perseroan akan disampaikan oleh Bapak Riki selaku Direktur Perseroan. Dipersilakan Bapak Riki. Baik, terima kasih Bapak Hadi Kuswanto. Kepada Bapak Ibu dan para pemegang saham, investor dan masyarakat, kali ini saya akan menyampaikan kilas kinerja pencapaian dan juga berbagai macam kerjasama dan event-event yang sudah perseroan lakukan, serta apa saja proyeksi yang akan dilakukan perseroan dan dalam waktu ke depan. Silakan slide selanjutnya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di materi ini, Bapak Ibu dapat melihat bahwa saat ini perusahaan memiliki 3 pilar channel solusi bisnis. Yaitu yang pertama yaitu adalah direct to customer atau solusi yang memang kita berikan langsung kepada masyarakat atau konsumen. Lalu pilar yang kedua yaitu untuk solusi-solusi corporate atau digunakan oleh perusahaan, B2B, dan juga institusi-institusi lainnya. Dan pilar yang ketiga yaitu sebuah solusi yang digunakan oleh corporate, merchant, atau brand. Yang dimana ini kita berikan dalam sebuah solusi yang bermanfaat bagi masing-masing. Ya kayak tadi direct to customer ada Ultra Voucher Application, ada web commerce, dan juga ada UFood yaitu food delivery solution, di mana masyarakat juga bisa membeli makanan dari mobile application. Lalu untuk corporate solution, kita ada Ultra Gift, di mana ini adalah sistem reward seperti web dashboard, web commerce. Ada UV Gift Card, ini adalah voucher universal, ini yang sangat powerful sekali, di mana kita bisa menggunakan voucher dan bisa digunakan di merchant-merchant secara fisik, kartu fisik offline, dan juga secara di-scan di aplikasi Ultra Voucher. Kita juga ada API service dan juga loyalty reward bagi perusahaan-perusahaan yang banyak sudah dipakai di banking, financial services, FMCG, dan lainnya. Dan yang terakhir di pilar corporate dan merchant solution, yaitu di mana kita sudah melakukan penempatan merchant app, voucher management system, EDC integration, dan juga point of sales integration sehingga merchant-merchant, brand-brand yang bisa menerima voucher, yang bisa menerima poin, dan bisa menerima food delivery, itu menggunakan device-device yang sudah kita provide dari mulai EDC, point of sales, hingga akhirnya merchant application yang bisa langsung digunakan dan meningkatkan brand dan merchant baik F&B, tempat hiburan, fashion, dan lainnya di Indonesia. Boleh slide selanjutnya. Dari produk-produk yang sudah kita sampaikan, 3 pilar tersebut, perseroan dari awal sampai berdiri sekarang selalu melakukan inovasi sehingga akhirnya selalu memberikan manfaat bagi perseroan dan juga pada investor terhadap perkembangan perusahaan. Yaitu yang pertama adalah kita melakukan kerjasama strategis dengan berbagai macam perusahaan besar. Di tahun ini, kita sendiri juga sudah launching kerjasama baru, yaitu dengan MRT. Kita tahu MRT sebuah public transportation yang sudah digunakan oleh banyak penduduk di Jakarta, mungkin jutaan masyarakat di Jakarta. Sekarang ini, dengan kerjasama dengan MRT, penduduk Jakarta akan mendapatkan poin reward setiap kali menggunakan public transportation. Dan ini selaras dengan program pemerintah, yaitu agar meningkatkan penggunaan transportasi publik. Sehingga dengan loyalty reward dari MRT yang memang di-powered by Ultra Voucher Ultra Loyalty, kita bisa meningkatkan orang semakin banyak menggunakan public transportation MRT dan menggunakan ini dalam mendapatkan poin dan bisa menggunakan untuk coffee shop atau menggunakan merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan MRT dan juga dengan Ultra Corporation. Dan ini juga bukan cuma MRT, kita sudah kerjasama dengan BRI, BTN, CIMB, dan berbagai macam financial services di 1 tahun atau di tahun ini juga. Dan
Selain daripada itu, kita juga memiliki solusi berbagai macam kerjasama untuk metode pembayaran. Sekarang kita sudah menggunakan dari mulai OVO, GoPay, ShopeePay, dan kita juga memiliki kerjasama dengan paylater seperti Kredivo, dan semuanya juga sudah secara resmi yang di bawah naungan OJK juga. Kita juga memiliki reward membership, yaitu di mana kita ada Ultra Corp, supaya nanti masyarakat atau user yang menggunakan Ultra Voucher Application bisa mendapatkan benefit yang lebih, yaitu expiry voucher yang lebih panjang, dan juga reminder dan berbagai macam reward program lainnya. Ini yang membuat berbagai macam solusi holistik kita, sehingga akhirnya terintegrasi, baik dari sisi voucher, UV gift card, loyalty point, food delivery, dapat langsung terintegrasi, dan bukan hanya di aplikasi Ultra Voucher, tapi kita juga ada di B2B dan white label solution, seperti yang sudah kita kerjasamakan dengan berbagai macam bank, yaitu bank BCA, Bank Mandiri, dan lainnya di dalam mobile banking mereka masing-masing. Boleh next? Secara garis besar, dari sebuah produk-produk tadi hingga akhirnya solusi-solusi yang kita lakukan, saat ini secara summary, Ultra Corporation kita sudah memiliki kurang lebih 4,3 juta jumlah voucher yang sudah terjual di tahun 2024-2025 ini untuk produk Ultra Voucher secara B2C dan juga UBOS yaitu secara B2B. Dan pendapatan kita secara total yaitu adalah sekitar 441 miliar dengan laba bersih 1,1 miliar. Di mana dari proporsi tersebut, B2C atau Ultra Voucher sudah mendorong peningkatan penggunaan poin dan voucher redemption sebanyak 40 juta poin redemption bagi pelanggan-pelanggan Ultra Voucher, dan poin-poin redemption seperti tadi MRT, terus financial services, perusahaan atau finance, itu sebanyak 2,8 juta poin yang sudah digunakan. Dari ini semua kita tahu jumlah transaksi dari seluruh transaksi kita yaitu adalah setiap user yang bertransaksi satu bulannya rata-rata spending 8,6 juta rupiah per bulannya di platform kita. Artinya, kehidupan atau lifestyle masyarakat sudah mulai life saving atau smart shopping yang tadinya belanja menggunakan cash atau mungkin menggunakan QRIS. Ketika menggunakan voucher, mereka bisa lebih hemat. Sehingga penggunaan mereka rata-rata per bulan yang tadinya menggunakan cash, 8,6 jutanya sudah dikonversi menjadi voucher belanja dengan benefit diskon lebih besar. Dan juga dari total gift card yang sudah terjual secara total yaitu adalah 700.000 keping yang sudah kita berikan secara voucher gift card ke masyarakat-masyarakat di Indonesia. Ini semua akhirnya menunjukkan bagaimana Ultra Corporation sangat powerful, dan saat ini kita sudah memiliki kurang lebih 800.000 user aktif di B2C, yaitu di aplikasi Ultra Voucher user aktifnya 800.000 user, dan juga user-user yang terdaftar di mobile banking BCA, mobile banking Mandiri, mobile banking CIMB, yang jumlah usernya mencapai jutaan user di mobile banking mereka, yaitu termasuk di aplikasi My Telkomsel yang sudah membeli voucher di mobile banking BCA, mobile banking Mandiri Living, CIMB, dan lainnya. Jadi kalau di total mungkin sudah jutaan atau up to puluhan juta user yang sudah menggunakan voucher dalam kehidupan sehari-hari mereka. Total partner atau merchant yang sudah bekerja sama yaitu sejumlah 700 lebih merchant atau brand, dari mulai fashion, dari mulai F&B, dari mulai lifestyle hingga akhirnya tempat hiburan, sehingga semakin banyak sekali merchant atau brand yang mau bekerja sama dengan kita. Dan begitu juga dengan perusahaan-perusahaan corporate, yaitu seperti perusahaan banking, financial services, FMCG, pabrik, dan lainnya, yang mau menggunakan solusi kita, baik loyalty, API, atau voucher, hampir 400 corporate customer yang sudah menggunakan kita. Boleh slide selanjutnya? Ini adalah beberapa event-event yang sudah dilakukan oleh perseroan selama 2025 ini. Dari mulai Januari kita sudah launching dengan MyBCA, dan kita ada beberapa program event yang dijalankan. Februari kita juga sudah berkolaborasi, di mana voucher kita sudah bisa diterima di EDC BCA. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suka makan ice cream Häagen-Dazs gitu ya. Nah, voucher Häagen-Dazs itu bisa dipakai di mana redemption-nya menggunakan EDC Bank BCA, itu juga sudah. Nah, kita juga hadir di beberapa event-event offline activation lainnya juga. Next, boleh selanjutnya. Ini kegiatan di Februari, kita juga bekerja sama dengan Garuda Miles. Di Maret juga kita mengeluarkan launching dan masuk baru, boleh selanjutnya.
Nah, ini di April kita juga bekerja sama dengan Credit Card Installment dan kita ada beberapa community yang rutin setiap bulan kita lakukan. Di bulan Mei juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti menghadiri acara di institut atau di kampus atau juga menghadiri di acara Competition Business Plan di GCI. Boleh next. Juni itu yang tadi kita sudah utarakan, kita sudah launching kerjasama dengan MRT, di mana seluruh penduduk di Jakarta yang naik MRT dia akan mendapatkan benefit, mendapatkan point reward di aplikasi My MRT Point. Dan juga kegiatan-kegiatan lain di bulan Juli, mengisi podcast, apa dan lainnya yang juga kita lakukan. Boleh next? Baik, ini kegiatan kita di Agustus yang baru-baru kita lakukan, termasuk kita juga hadir di BNI Expo, dan juga kita baru saja 1 bulan ini live di Mobile Banking BRI. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki Mobile Banking BRI atau BRIMO, juga di situ silakan masuk ke Mobile Banking BRIMO, pilih dari home, pilih menu lifestyle, dan di situ ada voucher belanja. Itu adalah solusi dari Ultra Voucher, walaupun terlihatnya adalah BRIMO Voucher ya, tapi itu white label solution dari kita. Boleh next? Baik, jadi secara garis besar itu adalah program, achievement, dan juga kegiatan event kita di 2025 ini. Lalu bagaimana kita bicara untuk mempersiapkan closing year kita di 2025 dan strategi persuaraan kita di tahun ini dan juga persiapan untuk tahun depannya. Yang paling pertama, saat ini kita dalam mengejar produk-produk dan inovasi baru kita, termasuk di sini kita mendorong akselerasi dari voucher UV gift card sebagai universal gift voucher. Kita tahu bahwa saat ini kita punya produk voucher dari brand itu sendiri, dan kita punya produk voucher universal yaitu voucher UV gift card. Nah, voucher UV gift card inilah saat ini kita sedang mendorong agar semakin banyak lagi orang yang ingin memberikan hadiah misalnya bagi keluarga, bagi relatif, bagi customer, atau bagi karyawan, dalam bentuk voucher untuk hadiah insentif, untuk bonus karyawan, untuk ulang tahun atau perkawinan, kita memberikan voucher universal yang bisa dipakai di seluruh merchant yang kerjasama dengan kita. Sangat banyak karena 700 brand yang sudah kerjasama dan national brand. Bahkan voucher ini bisa dipakai secara langsung secara fisik, jadi sangat mudah dipakai. Bahkan bisa dipakai secara fisik, misalnya di Alfamart, cukup di-scan voucher fisiknya dan langsung bisa dipakai, dan outlet Alfamart sangat banyak sekali di Indonesia. Lalu yang terakhir, juga kita ada memiliki inovasi-inovasi dari mulai kita melakukan pengukuran, analitik, sehingga kita juga bisa membantu brand atau merchant-merchant yang bekerja sama dengan kita dan mendapatkan transaction dan revenue yang lebih besar dengan solusi-solusi dan kerjasama dengan tim bisnis kita. Serta yang terakhir yaitu melakukan optimalisasi dari sisi resource allocation, sehingga ini sangat penting karena dari sisi inovasi dan revenue kita melakukan peningkatan, tapi dari sisi OPEX dan juga dari sisi operasional juga kita kontrol sehingga profit itu selalu kita jaga sesuai dengan target kita kepada masyarakat, always being a profit company dan selalu memberikan confidence kepada para investor. Boleh selanjutnya? Baik. Kurang lebih informasi itu yang kami sudah sampaikan. Informasi ini kami mengucap terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah melihat. Selanjutnya kami akan sampaikan dan kembalikan lagi kepada Bapak Hadi Kuswanto. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Riki. Ya, untuk Bapak Ibu terima kasih. Ini berikut sudah pemaparan dari pihak kita. Untuk saat ini, selanjutnya kita akan memberikan waktu untuk tanya jawab. Untuk waktu dan tempatnya kami juga serahkan ke Ibu Ocha untuk agenda berikutnya. Silakan Bu Ocha. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparan. Kami ucapkan terima kasih, tadi pemaparan sudah disampaikan oleh pihak perseroan dan kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Kami melihat ada sejumlah pertanyaan yang sudah masuk. Baik, akan coba kami tanyakan. Di sini ada pertanyaan dari Lintang di Jakarta menanyakan, dalam presentasi sebelumnya disebutkan bahwa UVCR memiliki 2 fokus brand utama, yaitu Ultra Voucher dan UBOS, di mana kemudian UBOS berorientasi pada layanan B2B. Nah, di antara produk-produk UBOS ini, layanan mana yang saat ini kemudian paling banyak berkontribusi terhadap revenue, atau layanan mana yang paling sering digunakan oleh mitra perusahaan UVCR? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Aca. Terima kasih pertanyaannya tadi Ibu Lintang ya dari Jakarta.
Jadi benar sekali bahwa memang Ultra Voucher kita dari tahun ke tahun revenue kita selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan puji Tuhannya di tahun ini juga peningkatan kita dari sisi solusi memang ada dua, yaitu B2C Ultra Voucher App atau B2B yaitu UBOS atau Ultra Business Solution. Dan di UBOS sendiri secara revenue kita di tahun ini kita per YTD Agustus 2025 kita sudah membukukan revenue 238 miliar rupiah. Di mana ini angka yang sangat besar dan per YTD ini juga ini adalah growing compare dengan YTD Agustus 2024 jika dipositioningkan head to head dengan YTD 2024 ya. Jadi kalau dibilang solusi kita di B2B kan tadi ada banyak. Kita ada loyalty point, kita ada reward API services seperti kayak mobile banking white label atau seperti MRT tadi white label loyalty point. Dan kita juga ada solusi sebenarnya, kalau tidak menggunakan aplikasi atau misalnya perusahaan B2B-nya nggak punya aplikasi atau tim IT, bagaimana? Tapi saya masih mau menggunakan voucher untuk hadiah kepada karyawan, kepada misalnya untuk customer, kepada partner distributor. Nah, kita ada juga solusi-solusi itu. Jadi kita ada solusi yang tadi loyalty, API, voucher fisik, dan juga tadi kita bilangnya adalah Ultra Gift untuk semacam dashboard commerce ya. Jadi kalau dilihat secara persentase yang lebih besar memang masih di API. API itu yang seperti tadi mobile banking BCA, mobile banking Mandiri ataupun MRT dan sebagainya. Jadi memang menggunakan platform sistem white label. Tapi nomor duanya yang cukup besar juga yaitu adalah dari Ultra Gift. Nah, Ultra Gift ini adalah sebuah solusi web commerce di mana perusahaan yang nggak perlu aplikasi, yang nggak punya aplikasi, nggak punya tim IT, bisa langsung login ke ultragift.co.id. Saya ulangi, ultragift.co.id, di mana masyarakat atau perusahaan itu bisa langsung upload siapa yang mau dikirim karyawannya dalam bentuk Excel, atau upload target customer atau distributornya dalam bentuk Excel, dan mereka dapat menerima misalnya voucher Ultra Voucher, bisa menerima voucher Alfamart, Indomaret, voucher KFC, dan mereka menerimanya dalam bentuk WhatsApp, dan itu sangat cepat, dalam hitungan detik mereka sudah terima. Jadi ini adalah produk-produk kita yang sangat bagus sekali, dan dari sisi tren sendiri, pertumbuhan dari produk-produk ini dari tahun ke tahun meningkat. Jadi karena memang kita tahu makin kesini makin banyak orang yang ingin memberikan dalam bentuk voucher, karena voucher itu sendiri pun harganya diskon. Jadi ini sangat menarik. Mereka bisa memberikan value kurang lebih 100.000 misalnya voucher Häagen-Dazs kepada customer atau ke karyawan. Tapi perusahaan itu hanya mengeluarkan cost kurang lebih murah 30%. Jadi dia cukup mengeluarkan Rp70.000 misalnya. Jadi customer atau nasabah atau karyawan menerima 100.000 padahal marketing cost-nya hanya Rp70.000. Nah, itu sebenarnya tren-tren yang memang dilihat bertambah dan meningkat selalu dari sisi demand side-nya, dan dari sisi supply sudah pasti merchant-merchant kita akan bertambah terus ke depannya. Kurang lebih itu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Masih dari penanya yang sama menanyakan apa tren utama yang mendorong pertumbuhan layanan, kemudian seperti apa dinamika demand dan supply untuk layanan tersebut saat ini ke depannya. Silakan. Baik, tren sudah pasti ya. Jadi karena semakin banyak semua orang udah pindah ke digital. Yang tadi kita bilang biasanya mereka memberikan hadiah misalnya dalam bentuk emas batangan gitu kepada customer. Atau mereka memberikan dalam bentuk sebuah hadiah misalnya mobil listrik atau misalnya motor listrik gitu ya. Tapi artinya bagi perusahaan ketika memberikan hadiah ke customer, mereka itu melihat preferensinya adalah preferensi dari perusahaan. Padahal zaman sekarang itu sistemnya itu lebih banyak, customer itu lebih senang sifatnya adalah, saya mau yang memilih itu adalah customer. Jadi dengan adanya loyalty point, dengan adanya Ultra Gift, pilihan itu langsung balik lagi ke customer. Saya mau mendapatkan hadiahnya itu apa? Saya mau menggunakan hadiah itu belanja baju di Zara misalnya. Atau saya mau menggunakan ini untuk, saya mau hadiah ini saya pakai buat saya ajak keluarga saya makan di Shaburi Kintan Buffet gitu ya. Atau saya mau ajak sekaligus bawa keluarga dan anak-anak bermain di Fun World gitu misalnya. Nah itu semua modelnya adalah sifatnya adalah on demand basis. Jadi bukan lagi yang dipaksakan, hadiahnya cuma ini, terima saja. Tapi kalau zaman sekarang, karena semakin besarnya Gen Z itu lebih senangnya itu adalah, saya sendiri yang memilih hadiah. Makanya loyalty point ini sangat bagus sekali, UV gift card ini sangat bagus sekali karena pilihan untuk menggunakan voucher dan hadiah itu adanya di customer side.
Jadi nggak lagi dari sisi pemberi hadiah, tapi pilihannya ada di penerima hadiah. Ini tren yang terbentuk dan ini yang membuat voucher dan khususnya ultra voucher dari sisi demand side, semakin banyak perusahaan yang menggunakan, semakin banyak B2C atau masyarakat yang menggunakan, dan dari sisi supply side, yaitu dari sisi merchant atau brand yang mau kerja sama, mau menerima voucher, mau diberikan voucher, dan mau diberikan loyalty, itu semakin banyak yang mendaftar ke Ultra untuk menjadi partner brand dan merchant yang terdaftar di sini. Kurang lebih itu. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya datang dari Handoko, ditujukan kepada Pak Hadi, menanyakan apakah perusahaan memiliki rencana ekspansi di luar sektor usaha atau industri voucher yang saat ini dijalankan? Jika iya, dapatkah diberikan gambaran mengenai jenis usaha atau inovasi yang tengah dipertimbangkan? Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Handoko untuk pertanyaannya. Untuk ekspansi di luar sektor usaha sampai saat ini belum ada. Tapi perusahaan terus berinovasi dan salah satunya adalah kita integrasi dengan APOS BCA. Salah satu terobosan yang signifikan buat kami dan pihak banking salah satunya. Di mana kita melihat juga untuk edisi BCA APOS sudah terdistribusi kurang lebih di 400 sampai 500 ribu merchant-merchant di Indonesia. Dengan kolaborasi dan terintegrasi dengan APOS BCA adalah angka strategis dari pihak kami, di mana secara nggak langsung kita mengakuisisi merchant secara signifikan. Dengan integrasi dengan pihak APOS BCA ini memperluas juga jaringan voucher kita yang bisa di-redeem di seluruh merchant kita. Ini satu hal yang kita lakukan di strategi kita ambil langkah yang signifikan, di mana kita sudah melakukan kolaborasi dengan pihak BCA untuk integrasi dengan APOS ini, di mana kita melihat juga untuk jalur penggunaan voucher kita sebetulnya sudah signifikan. Kita ada melihat juga dengan beberapa merchant yang sudah mengaktifasi di APOS BCA yang menggunakan voucher e-VKC kita, yang menerima voucher e-VKC kita, di mana kita memberikan traffic dan transaksi yang signifikan. Ini satu hal yang kita melihat yang menyumbang juga untuk revenue kita di tahun ini, di mana tahun ini di compare dengan tahun 2024 kita sudah kurang lebih di atas 10-13%. Kalau di compare dengan year to date di 2024. Terima kasih, Bu Aca. Pak Hadi tadi menjawab pertanyaan Pak Handoko. Berikutnya ada pertanyaan yang kembali ditujukan kepada Pak Riki dari Sylvia di Bandung. Pak Riki menindaklanjuti pemaparan mengenai tren loyalty engine atau layanan loyalitas yang sempat disebutkan. Ingin mengetahui bagaimana Bapak atau perusahaan melihat perkembangan tren loyalty engine atau loyalty service saat ini. Apakah ini merupakan fenomena baru di pasar Indonesia? Silakan Pak Riki. Iya, jadi sebenarnya loyalty ini bukan barang baru ya. Jadi kalau misalnya dibilang loyalty ini kan sebenarnya kalau ketika bicara marketing, salah satu strategi yang perusahaan dan brand lakukan untuk membuat customer semakin retain, semakin erat dengan brand kita, bahkan customer itu mau merefer atau mempromosikan produk perusahaan atau brand tersebut ke teman-temannya, ke keluarga, ke relasinya. Jadi bagaimana sebuah strategi marketing ini semakin meningkatkan revenue tambahan dan bahkan new customer yang dibantu oleh si customer itu sendiri. Jadi yang dulu mungkin banyaknya orang menggunakan sistem referral ya, misalnya kalau misalnya saya datang lagi nanti dikasihnya voucher dalam bentuk voucher fisik, voucher diskon kunjungan selanjutnya gitu ya. Atau misalnya kita bilang adalah ayo kalau misalnya kamu bawa satu customer baru datang ke toko saya atau kamu bawa customer baru untuk beli produk saya, nanti saya kasih tambahan voucher gitu ya untuk si pembawa customer tadi. Nah, tetapi itu semua semakin berkembang. Kalau yang tadinya sifatnya manual, dikasih hadiah dalam bentuk emas batangan kah, atau misalnya voucher fisik, ini semua kan jadinya adalah seperti yang tadi kita bilang, hadiahnya atau rewardnya di-provide oleh perusahaan pemberi hadiah atau prinsipal atau si pemilik brand. Nah, zaman sekarang udah berbeda. Zaman sekarang itu adalah call-nya atau pilihannya ada di demand atau di customer side atau si penerima hadiah kalau tadi kita bilang ya. Jadi dengan adanya loyalty, orang yang tadinya
datang sekali, dia mendapatkan poin tambahan untuk menggunakan poinnya di transaksi selanjutnya secara otomatis. Bahkan kita sendiri pun bukan cuma untuk mendorong untuk dia mengumpulkan poin dari berbagai macam transaksi ya, tetapi kita dengan adanya loyalty point khususnya di Ultra Voucher dan Ultra Loyalty, kita memiliki sebuah kapabilitas untuk mendorong KPI atau objektif dari perusahaan atau brand tersebut. Misal, ternyata saya punya target kalau misalnya naik MRT, MRT itu ternyata ramainya di hari Senin dan di hari Jumat. Nah, misalnya kita bisa membuat nih sebuah campaign setiap hari Selasa sampai hari Kamis, di mana traffic MRT-nya itu lagi pelan, kita berikan poinnya double, khususnya di jam-jam di mana jam sepi. Gitu. Artinya apa? Semakin kita dorong lagi masyarakat untuk menggunakan MRT supaya kapasitas MRT-nya itu full di jam-jam yang lagi sepi, misalnya seperti itu. Atau misalnya saya memiliki restoran, saya tahu restoran saya sudah ada satu outlet, saya mau bikin outlet kedua yang lokasinya berbeda. Nah, saya akan membuat double point atau bahkan saya mau membuat kalau Anda datang dengan minimum spending berapa, Anda mendapatkan poin tambahan. Dan kalau Anda misalnya ngajak teman lagi makan di situ, Anda dapat poin tambahan lagi. Dan ini akhirnya membuat semakin banyak lagi objektif perusahaan atau brand itu bisa ke fulfill ya. Nah, makanya kalau kita bilang kalau zaman dulu hanya sifatnya ya udah sebagai hadiah. Tapi kalau sekarang kita bicara loyalty ini untuk mendorong KPI atau objektif dari perusahaan atau brand itu sendiri. Dan menariknya lagi dengan adanya loyalty ini dan kita buatnya dalam bentuk digital, kita sendiri pun memiliki big data untuk bisa memberikan ini sebuah data intelijen kepada si perusahaan atau sebuah brand atau sebuah restoran yang menggunakan loyalty point kita sehingga apa? Dia bisa mengetahui nih siapa saja yang produk-produk apa saja yang rame dibeli dan juga akhirnya mendorong dia diberikan campaign atau diberikan poin double. Lalu juga di restoran-restoran mana yang campaign program loyalty-nya works, tapi belum tentu di outlet yang di situ, di tempat yang outlet yang berbeda itu nggak works misalnya. Jadi big data inilah yang kita berikan kepada perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang menggunakan loyalty dari kita, sehingga mereka ini selama ini belum menemukan itu di produk atau platform atau loyalty lainnya yang ada di market saat ini. Sehingga kalau tadi dibilang fenomena baru ini yang tadinya manual menjadi digital dan juga bahkan mendorong KPI supaya masyarakat dan user itu bisa semakin nempel lagi di brand atau perusahaan tersebut, baik itu perusahaan B2B, baik itu B2C, mereka jadi semakin senang lagi dengan adanya loyalty ini. Dan itu sebabnya kenapa yang tadinya kita voucher itu beradanya di downstream ya. Nah, dan biasanya itu kita kerjasama juga dengan beberapa loyalty platform di upstream. Nah, sekarang kita ada downstream yang voucher, tapi kita juga ada ultra loyalty yang di upstream. Ini yang menyebabkan bahwa ultra voucher sekarang selalu berkembang dan ningkatin additional revenue dan additional profit bagi perusahaan selaras dengan komitmen kita kepada masyarakat dan investor. Terima kasih Pak Riki. Masih dari penanya yang sama menanyakan pertanyaan terakhir Bapak, apa karakteristik utama dari layanan ini lebih berfokus pada pemberian reward atau pada upaya retention ke pelanggan? Kemudian seperti apa potensi pasar untuk layanan loyalitas ini ke depannya, khususnya dalam konteks B2B maupun B2C? Silahkan Bapak. Ya, jadi udah pasti tadi pemberian reward dan retention ke pelanggan udah pasti. Itu yang tadi kita bilang ini adalah sebenarnya yang sudah banyak dan dari dulu sudah dilakukan. Nah, tetapi yang berbedanya dengan kita kan juga nggak mau hanya sekedar mengikutin atau jadi follower ya. Kita nggak mau FOMO lah. Nah, bedanya kita dengan loyalty platform lainnya apa sih? Dan kenapa banyak platform, banyak B2B, banyak financial services atau banking yang tertarik dan menggunakan kita, dan restoran dan fashion brand juga menggunakan loyalty kita, adalah karena kita mendorong sebuah inovasi baru bukan cuma untuk reward dan retention plan. Loyalty ini dia buat sebagai salah satu strategi dan tools untuk achieve KPI dan objektif dari perusahaan tersebut. Kayak tadi kita bilang, oh ternyata kita lagi mau keluarin outlet baru. Objektifnya gimana caranya outlet baru ini dalam waktu 3-5 bulan ke depan, new user atau bahkan existing user dari outlet lama itu banyak mencoba di outlet tersebut. Karena lebih mudah mendorong orang yang mencoba makan di outlet baru tapi udah pernah nyoba di outlet lama kan. Nah, dengan loyalty platform inilah kita buat itu. Lalu tadi saya coba contohkan juga, misalnya kita naik MRT karena saat ini hampir 7-8 juta penduduk di Jakarta menggunakan MRT dan mereka mendapatkan poin reward di app-nya itu dari kita. Nah, disitulah MRT jadi bisa tahu analitik
oh ternyata di hari Selasa sampai hari Rabu tuh sepi-sepinya di antara Senin sampai hari Minggu. Nah, gimana caranya ningkatin penggunaan atau volume productivity atau capacity MRT di Selasa dan Rabu? Kita berikan double point. Jadi itu yang kita dorong bahwa sebenarnya loyalty ini bukan cuma sekedar reward atau memberikan retention, tapi loyalty ini adalah salah satu solusi untuk mendorong dan achieve target dan KPI perusahaan untuk growing the business juga. Itu yang membuat kita beda dengan loyalty dan kita dengan platform-platform loyalty lainnya, dan loyalty platform kita ini sangat bisa dipakai baik itu perusahaan FMCG, banking, perusahaan size-nya besar sampai perusahaan size kecil, toko makanan, sampai fashion store, sampai tempat hiburan, tempat apapun bisa pakai loyalty kita. Jadi feel free, nanti kita bisa kolaborasi dan bisa engage dan kita bisa support kepada masyarakat dan memberikan impact juga bagi perseroan. Baik, terima kasih banyak Pak Riki dan juga Pak Hadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Perseroan atas sesi tanya jawab. Dan demikianlah sesi tanya jawab untuk Public Expose PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Jika ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat menghubungi pihak Investor Relation atau unit terkait dari PT Trimegah Karya Pratama Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Pak Hadi dan juga Pak Riki untuk dapat menyampaikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Pak Hadi terlebih dahulu, lalu disusul oleh closing dari Pak Riki. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ocha. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, terima kasih telah mengikuti Public Expose PT Trimegah Karya Pratama Tbk, di mana dari awal kita berkomitmen untuk tetap bertumbuh dan memberikan inovasi. Dan kita percaya bahwa saat ini kita mengklaim bahwa kita merupakan perusahaan voucher digital yang terbesar untuk di Indonesia. Kita percaya bahwa kita akan melakukan inovasi terus dan terus berkembang. Kami percaya Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan kami sebagai pemegang saham kita. Terima kasih dan salam Ultra Voucher. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara Pubex Live ini. Sekali lagi kami berharap semakin banyak lagi Bapak Ibu yang menggunakan solusi kita, membeli voucher kita, dan mendapatkan experience yang banyak dari berbagai macam merchant dan brand yang sudah bekerja sama. Dan juga khususnya saat ini kami akan informasikan kita juga ada beberapa campaign yang sedang dibuka. Sebagai contoh, kita saat ini sedang ada raffle atau undian berhadiah bagi masyarakat atau bagi perusahaan yang membeli voucher universal atau UV gift card di kita. Karena setiap bulan kita akan melakukan undian setiap bulannya, ada yang berhadiah handphone, ada yang berhadiah berbagai macam ya, tablet ataupun apapun. Dan nanti undian pertama kita akan lakukan di 7 Oktober untuk undian pertama di bulan depan, yaitu sekitar 2 minggu lagi, dan itu akan ada handphone dan sebagainya. Dan secara grand total, hadiah kita grand prize-nya nanti di 21 Maret 2026 dengan total hadiah miliaran rupiah. Sekali lagi, miliaran rupiah hadiah undian atau raffle UV gift card. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin membeli, kunjungi ultravoucher.co.id dan mencari UV gift card. Dan harapannya apabila ada Bapak Ibu yang memiliki brand, merchant atau business owner yang ingin bekerja sama dengan Ultra Corporation, baik itu F&B, baik itu fashion store, silakan hubungi kita di corporate@ultravoucher.co.id, silakan email, atau silakan mengisi form di website kita ultracorp.co.id. Sehingga ini akan kita bantu untuk memberikan revenue, traffic, dan bisnis bagi Bapak Ibu semua pemilik brand dan pemilik bisnis. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan juga kepada IDX, OJK, dan seluruh investor. Semoga kami Perseroan selalu memberikan solusi yang terbaik, baik itu kepada pemilik usaha dan juga kepada masyarakat dalam merasakan lifestyle dan smart shopping supaya kita bisa mendapatkan experience yang lebih baik dan lebih hemat lagi. Dan doakan kita dan dukung kita untuk selalu menjadi the first and the biggest Indonesian reward platform and services dan everyday services di Indonesia, and always being a profit company di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih banyak
kepada Pak Riki dan juga Pak Hadi tadi atas closing statement yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Trimegah Karya Pratama Tbk, boleh kita berikan aplaus secara virtual Bapak Ibu kepada para penyaji dari perseroan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebagai informasi terakhir, tayangan dari PT Trimegah Karya Pratama Tbk untuk Public Expose kali ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen dari PT Trimegah Karya Pratama Tbk, juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kali ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.